Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita akan membahas pertandingan Indonesia versus Maladewa U20 di kualifikasi Piala Asia tahun 2025, friend. Alhamdulillah kali ini Timnas Garuda Muda Indonesia mampu menangkan pertandingan yang baru saja diselenggarakan malam ini, friend. Tepatnya pukul 19.30, friend. Jadi Indonesia menang 4-0 melawan Maladewa Muda, friend. Jadi di pertandingan ini kita bisa melihat bahwasanya Indonesia pada awal babak pertama hingga akhir babak pertama itu mendominasi pertandingan, friend. Namun Indonesia belum mampu mencetak gol di babak pertama pada pertandingan tersebut. Namun ada beberapa peluang emas yang bisa dicetak, friend. Jadi walaupun Indonesia mendominasi pertandingan, Maladewa juga sempat mendapatkan peluang emas di babak pertama, friend. Kalau nggak salah gua di menit 31, friend, itu mampu ditepis oleh pemain Timnas Indonesia, friend. Dan Timnas Indonesia juga memiliki satu peluang emas. Setidaknya itu yang menjadi peluang yang sangat berbahaya bagi kiper Maladewa yang tampil cukup bagus di babak pertama, friend, karena dia mampu menghalang serangan-serangan yang dilontarkan oleh pemain Timnas Muda Indonesia, friend. Itu setidaknya di menit 36, friend, oleh salah satu pemain Indonesia, kalau nggak salah gua itu Tony Firmansyah, friend. Itu dengan tendangannya yang ditepis oleh kiper Maladewa, friend. Sampai akhir babak pertama itu dengan tambahan 4 menit Indonesia terus menggempur pertahanan Timnas Maladewa. Namun pada saat itu Indonesia belum mampu membobol satu gol pun ke gawang Maladewa, friend. Bukan berarti pertandingan itu selesai dan Timnas Garuda Muda kita itu menyerah begitu saja, friend, karena mereka kembali berjuang di babak kedua, yang dimana di babak kedua ini Coach Indra Safri melakukan beberapa pergantian, friend, dengan perubahan sedikit strategi dengan melihat beberapa gambaran strategi dan gaya permainan Timnas Maladewa ini, friend. Yang dimana itu sudah dilihat strateginya dan Coach Indra mungkin sudah melihat kelemahan dari pertahanan Maladewa, friend. Walaupun Timnas Maladewa ini di sepanjang babak pertama itu cukup solid pertahanannya, namun Coach Indra di situ bisa melihat jeli dan celah yang bisa ditembus oleh pemain Timnas Garuda Muda kita, friend. Nah, dalam hal ini ada beberapa pemain yang diganti di babak kedua, yaitu di sini bisa kita lihat ada setidaknya 3 pemain yang digantikan oleh Coach Indra Safri, dan yang masuk adalah Vigo Denis, Meshal Hamzah, dan Muhammad Ragil, friend. Mereka itu menggantikan Arliansyah, Mufli, dan Afrizal, friend. Nah, dengan masuknya 3 pemain ini, maka strateginya juga diganti oleh Coach Indra Safri, friend. Dalam hal ini jelas bisa terlihat perbedaannya, friend, yang dimana di situ bisa kita lihat Indonesia di babak kedua terus-terusan menggempur dari sisi kanan pertahanan tim Maladewa atau dari sisi kiri penyerangan Indonesia, friend. Yang di situ dari gol pertama bisa kita lihat berawal dari kontribusi dari Jens Raven yang mengoper bola ke pemain yang menjadi man of the match di
pertandingan ini, friend. Kalau nggak salah gua Doni Tri Pamungkas. Nah, jadi Doni Tri Pamungkas ini mengirim bola ke tengah ke Aditya, friend. Nah, dia mengeksekusinya dengan sempurna dengan bola pisangnya, friend. Dengan bola melengkung ke sudut gawang Maladewa, friend. Namun gawangnya itu goalkeepernya mampu menepis namun tidak sempurna sehingga bola tetap melaju ke gawang Maladewa, friend. Nah, dari gol situ kita lihat bahwasanya Indonesia menyerang dari sisi sebelah kiri, friend. Yang dimana di situ ada Jens Reven dan Doni Tri Pamungkas, friend. Sekaligus dia sebagai kapten timnas U20, friend. Nah, gol yang kedua itu juga berawal dari sisi kiri penyerangan timnas muda Indonesia, friend. Yang dimana itu di situ ada juga kontribusi dari Jens Reven dan yang menjadi assist terakhirnya yaitu adalah Doni Tri Pamungkas yang dioper kepada salah satu pemain, saya lupa, yang jelas itu dioper ke tengah juga dan gol lagi, friend, dengan bola mendatar, friend. Itu gol yang kedua. Dan gol yang ketiga kali ini Jens Reven yang mengeksekusinya, friend. Berawal dari servis pojok yang dilemparkan bola ke tengah, lalu ada sedikit sentuhan di tengah yang kalau nggak salah saya itu disentuh oleh Aditya. Kemudian yang terakhir dengan sentuhan operan tersebut maka dieksekusi secara sempurna oleh Jens Reven, friend. Dan yang keempat, gol yang keempat juga tidak kalah indahnya, friend, dari service free kick yang dimana di sini ditendang oleh nomor 18, friend. Yang dimana di sini dia melakukan servis yang sangat sempurna dengan kekuatan bola yang tidak terlalu kuat, namun ada sedikit pergerakan dari timnas Indonesia dan pertahanan lawan, namun tidak menyentuh bola sehingga bola free kick tersebut langsung masuk ke gawang dari Maladewa, friend, sehingga Indonesia mampu unggul 4-0 melawan Maladewa, friend. Nah, setelah mendapatkan gol-gol tersebut, Indonesia tidak puas begitu saja, friend. Indonesia semakin menyerang dan terus menyerang, namun hasilnya tidak berubah, friend. Artinya Indonesia tetap unggul 4-0. Bukan berarti Maladewa tidak menyerang, mereka juga mengandalkan serangan balik, namun hanya satu peluang emas mereka yang kemudian bisa dipatahkan oleh gawang Indonesia, friend, atau penjaga gawang Indonesia, friend. Jadi dengan pertandingan ini Indonesia mampu menyimpan 3 poin, friend, dari kualifikasi Piala Asia grup F U20 untuk tahun 2025 nanti, friend. Jadi nanti tentunya kita akan melawan tim yang secara statistik itu lebih mudah di pertandingan kedua, yaitu Timor Leste, friend. Namun dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwasanya timnas Indonesia ini sudah bagus, namun bukan berarti tidak ada kekurangan, friend. Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan yang dimana ada beberapa operan yang kurang akurat dan miskomunikasi juga masih banyak, friend, serta penentuan dalam mengambil keputusan juga masih belum begitu cepat, sehingga momentumnya bisa hilang, friend, terutama di depan. Namun Jens Reven walaupun memiliki badan yang tinggi dan sedikit berisi, dia juga mampu berlari, friend, tidak seperti
striker yang gempal pada umumnya, friend. Jadi dari pertandingan ini maka Donny Pamungkas berhak menjadi man of the match karena kontribusinya sangat besar dalam penyerangan Indonesia, terutama di sisi sebelah kiri, friend. Dan di sini juga saya melihat kontribusi dari Jens Reven, yang dimana dia bergerak begitu mobile, friend, dalam membuka ruang. Kadang-kadang dia bergerak dari sebelah kiri, dan kadang-kadang dia di tengah, dan kadang-kadang dia dari sebelah kanan, friend. Dia seperti manusia yang berada di segala sisi penyerangan, friend. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di kiri, dan kadang-kadang di kanan, friend. Jadi ini dia begitu mobile. Namun walaupun peran sebagai striker bukan itu, dia memang harus tetap di depan. Mungkin ini merupakan strategi dan instruksi dari Coach Indra Safri, friend. Mungkin Coach Indra Safri melihat strategi yang diterapkan oleh Coach ST, yang dimana itu Rafael Strike itu bergerak begitu mobile juga, friend. Dan dia kadang di kanan, di kiri, kadang-kadang di tengah, dia ada di mana saja, friend. Kadang-kadang dia juga ada di lini pertahanan Indonesia, friend. Jadi kali ini Indonesia berhak menang karena Indonesia mendominasi pertandingan dari awal hingga akhir, friend. Bukan berarti tidak mampu mencetak gol di babak pertama itu akan berlanjut di babak kedua, karena di break istirahat antara kedua babak itu tentu ada instruksi dari pelatih yang sudah mengamati jalannya pertandingan, friend. Jadi maka biasakanlah nonton timnas Indonesia sampai akhir, friend. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.